Halo orang-orang baik, kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Hari ini saya mau ngobrol di Knalpot kali ini dengan Pak Martinus Martinus Nuroso. Itu artinya apa, Pak? Nuroso itu cahaya yang baik. Cahaya yang baik. Martinus itu santo. Santo itu orang kudus kalau orang di iya, Katolik. Oke. Jadi namanya bagus sekali ya. Bagus. Mudah-mudahan ceritanya bagus nih. Nah, kita akan ngobrol soal Pak Martinus ini leadernya, pemimpinnya dari ratusan orang-orang tua, jompo, senior citizen yang sudah belasan tahun ya. Ya, 30 tahun kerja. 30 enggak berjuangnya 8 tahun. Sudah 8 tahun atas nama pakai bendera FPP, BNI. FPP itu apa? Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Jadi Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Sebenarnya ada di BNI itu ada resminya Persatuan Pensiunan BNI. Tapi ini beda. Beda karena Persatuan Pensiunan BNI itu kolaboratornya direksi. Oke, kita akan bahas nanti. Tapi judulnya saya perlu jelaskan bahwa kita hari ini akan diskusi terkait dengan begini. Mungkin Anda sering dengar orang investasi, dana pensiun, duitnya taruh di satu perusahaan asuransi, perusahaan investasi, itu banyak yang ternyata belakangan bermasalah. Benar atau tidaknya saya nggak bahas di sini, Anda silakan cari beritanya, baca putusannya di beberapa pengadilan. Tapi dari cerita nanti bersama Pak Martinus, kita akan diskusi, kita akan dengarkan cerita bagaimana sebetulnya uang pensiun itu bekerja. Jadi dari mana dulu awalnya dan kenapa oleh Pak Martinus dan kawan-kawan di organisasi FPP BNI kemudian itu dianggap sebagai bermasalah dan kenapa mereka berjuang, nanti kita akan dengar ceritanya. Nah sekarang sebetulnya duit pensiun itu apa, Pak? Ini buat teman-teman nih banyak generasi muda yang nanti bakal jadi pensiunan juga. Iya. Nah, harus ngambil cerita dari Bapak nih sekarang. Pertama saya ingin sebutkan yang hak kami yang dirampak oleh BNI itu bukan hanya pensiun. Uang pensiun itu salah satu. Jadi saya jelaskan salah satu dari 4 hak kita yang belum dibayarkan penuh dan bahkan sama sekali tidak dibayar. Salah satunya pensiun. Yeah. Nah, uang pensiun itu adalah ketika kita masuk diangkat sebagai pegawai tetap, kita ini dipertanggungkan di dana pensiun BNI. Dulu namanya Yayasan Dana Pensiun. Nah, itu kita harus ngiur. Ngiur itu artinya kita bayar. Jadi waktu itu Jadi gajinya dipotong untuk uang pensiun. Uang pensiun kelak. Kalau contohnya Bapak dulu pertama kali jadi pegawai tetap dipotong berapa? Jadi sebagai pegawai tetap itu kita dipotong kalau nggak salah 1,5%, BNI sharing 3%. Dari mana? Dari gaji bruto per bulan. Nah dulu, mungkin yang denger nih bingung gaji bruto itu apa? Gaji bruto itu adalah seluruh gaji yang diterima, termasuk di situ tunjangan istri, tunjangan Atau anak. jadi gaji total cash atau diambil, dihitung 3%-nya berapa? 1,5% beban pegawai, 3% beban BNI. Jadi 4% dari gaji total itu dipotong. 4,5% dipotong, disimpan di dana pensiun. Itu untuk jaminan hari tua. Atas nama Tunjangan hari tua. Atas nama Martinus Nuroso. Jadi nanti kalau kita pensiun, ya kita kan iurin dari gaji bruto. Siap. Nanti tunjangan hari tuanya dapat 20 kali gaji bruto. Coba diulang. Kalau kita kan ngiurnya dari gaji bruto. Begitu nanti kita menjelang pensiun, kita akan dapat tunjangan hari tua
sebesar 20 kali gaji bruto. Misalnya gaji brutonya saat itu 10 juta ya 200. 200 juta ditambah dengan uang pensiun tersebut. Nah, uang pensiun satu lagi. Jadi uang pensiun dikumpulkan setelah 30 tahun Ini tuh jangan dari tua dulu. Oh, enggak, maksud tadi yang uang pensiun itu dikumpulkan dari bertahun-tahun kerja. Setiap bulan dipotong 4,5%, dapat 4,5%, dikumpulkan ditambah lagi dengan 20 kali gaji bruto. Ya, yang 20 gaji bruto. Nah, yang uang pensiun ini ngiur lagi kita dari gaji bruto. Ngiur lagi itu artinya bayar lagi. Selain itu 75% beban BNI, 25% beban pegawai. Cuman ini kita jangan kebanyakan matematika dulu. Nah, jadi dari situ sebetulnya uang pensiun itu adalah uang yang dipotong dari gajinya. Betul. Pegawai di BNI waktu itu ya. Betul. Banyak tuh. Banyak. Jadi waktu kami pensiun, harusnya kami dapat 2. Iya. Manfaat pensiun bulanan, Iya. yang rumusnya karena kita ngiur dari gaji bruto, ya dari gaji bruto juga waktu pensiun. Oke. Kan gitu? Iya. Boleh saya kasih contoh? Silakan. Misalnya, gaji bruto kami terakhir 10 juta. Betul kan? Masa kerja 30 tahun. Nah, tiap tahun masa kerja itu dihargai 1/4%. Jadi ketika 30 tahun kan 30 kali 1/4% kan 67,5%. Betul kan? Iya. Itu 67,5% kali 10 juta. Jadinya 6.750.000 per bulan. Ditambah langsung uang tunai tunjangan dari tua 200 juta. Ya kan? Jadi waktu saya pensiun, saya pasti gaji saya terakhir 10 juta, saya harusnya 6.750.000 plus tunjangan dari tua 200 juta. Kan begitu? Kemudian persoalannya menjadi begini. Persoalannya ketika timbul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang Ketenagakerjaan, yang intinya undang-undang tersebut adalah liberalisasi. Jadi dana pensiun atau perusahaan dibebaskan untuk menentukan jumlah iuran dan jumlah pensiun, perhitungan pensiun. Dulu sebelum tahun 95, 92. tahun 92 dia ngikutin aturan yang mana? Yang lama. Yang lama belum ada undang, nggak? Oke. Peraturan internal BNI. Itu peraturan internal BNI. Iya. Ada aturannya. Ada. Nah, kemudian pada tahun 92 muncullah undang-undang dana pensiun. Iya. Yang bikin aturan baru. Betul. Nah, aturan baru itu yang berbeda dengan aturan BNI di sebelah mananya? Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 timbul istilah baru. Kan tadi direbelisasi ya. Iya. Jadi perusahaan ataupun dana pensiun diberi kebebasan untuk menentukan persentase iuran. Nah, terus masalahnya apa kemudian? Masalahnya oleh BNI rumus itu kemudian dirubah Menjadi istilahnya penghasilan dana dasar pensiun, bukan lagi total cash. yaitu istilahnya. Hitung-hitungannya apa? Hitung-hitungannya PHDP, penghasilan dasar pensiun, menjadi 20. Ntar lu jangan buru-buru, PHDP itu apa? Penghasilan dasar pensiun. Penghasilan dasar pensiun. Untuk menentukan berapa harus mengiur dan berapa menerima manfaat pensiun. Bukan lagi total cash. Oke. Nah, PHDP-nya itu BNI menentukan secara sepihak. Kan dibebaskan kan ya, undang-undang itu membebaskan. Iya. Sesuai dengan kemampuan. Yang tadinya 100% TC menjadi 27%. TC itu apa? Total cash, gaji Total bruto. cash, oke. Sehingga BNI kan untung nih. Karena apa? Dia sharing iuran dana pensiun kan berkurang. Yang tadinya dia harus 100%, dia hanya bayar 27%. Itu keuntungan BNI. Beban dia jadi berkurang gitu loh. Iya. Tapi itu kan aturan yang dibikin oleh BNI. Iya, betul. Oke, jadi Terus kemudian ketika kita pensiun, pada saat aturan itu diberlakukan bukan tahun 92, Pak Aris, tapi 95. jadi ada jarak 3 tahun. Mundur ya, 3 tahun. Nah, dia sekonyong sekoder menentukan ini dirubah. Semua iuran, presentasinya dan
perhitungan manfaat pensiun dan THT-nya ditentukan berdasarkan PADP basisnya 27%. Lalu sebentar, waktu kemudian dirubah pada tahun 95, karyawan protes nggak? Karyawan gini, jujur karyawan tidak menahu tentang kondisinya. Jujur ya, saya akui di BNI ini, kita ini kan kerja seperti kuda. Tiap malam ya Mbak, ya tiap malam udah. Padahal saya pernah nanya Kuda, Kuda juga bilang dia dulu kerja kayak Pak Martinus. Gitu. Jadi kita nggak pernah kita membahas mengenai undang-undang itu. Jadi Ariel lolos. Kita percaya penuh. Nah, waktu terima gaji, enggak aja. Enggak lah, kita nggak tahu. Kan mestinya begini. Kan ada stroke gaji. Betul. Tapi mestinya begini. Ingat loh ya, kalau ada perubahan, kalau fair, yang berubah kan harusnya memberikan toh. Enggak, begini. Saya cuma mau bilang, waktu itu karyawan tahu dirubah. Kalau dirubah nggak tahu. Taunya bahwa setelah pensiun. Setelah puluhan tahun. Iya. Jadi ketika kita kan nggak ngerti. Jujur waktu hitung-hitungan gitu diselip gajinya kan nggak kelihatan ini berapa. Oke, sekarang itu masalahnya pasti banyak lah dari versinya FPP, ya kan. Nanti ini pihak BNI yang nonton ini juga nanti pasti bikin sanggahan, bikin penjelasan, ya udah biarin lah gitu. Nah, yang saya mau tanya sekarang, ini kan ada rumus hitung-hitungan yang berubah dan buat berapa ratus orang di FPP? 850. 850. Dari 850 itu sadar ya bahwa ternyata mereka rugi, mereka abai, mereka rugi dan ini ada apa namanya? Ada jarak peraturan yang merugikan mereka. Lah, terus apa upaya-upayanya FPP? Nah, sekarang sejak begini. 8 tahun itu ya nggak usah diceritain, bisa 8 tahun lagi videonya nanti ini. Jadi singkatnya udah kemana aja ini? Iya, jadi gini, nanti di sebelum situ saya mau katakan, kalau terjadi perubahan, kalau fair ya, sebenarnya kan harus ada surat pernyataan bahwa kita bersedia menerima perubahan. Logikanya kan begitu. Kalau waktu itu serikat pekerjanya atau serikat belum karyawannya? ada, 95 belum lahir. Serikat pekerja nggak ada tuh. Gitu ya. Di kontrak kerja disebutkan gaji bagaimana? Oh enggak. Surat pernyataan, surat kerja, SPK, surat perjanjian kerja, itu nggak detail begitu. Oke, mau jadi ini sesuatu yang nggak diatur ya? Enggak, SPK-nya itu kan surat perjanjian kerja di atas sementara itu cuma selembar. Jadi belakangan terakhir baru sadar nih? Iya, sadar. Nah, dengan sadar, apa saja yang sudah dilakukan? Nah, maksud saya, kebetulan seperti ini, bukan hanya dua itu. Ya ada dua lagi. Ada lagi. Misalnya ya itu dua. Pesangon. Pesangon kan tunduk pada Undang-Undang nomor 13 ya, tahun 2003. Itu nyeleneh. Pesangon ada 3 yang juga dirampok hak kita. Pertama, pesangon pensiun normal. Undang-Undang nomor 13, pasal 167 ayat 3 ada penjelasannya. Rumusnya dirubah sama BNI. Jadi di situ di penjelasan pasal 167 ayat 3 sudah ada contoh perhitungan. Itu dirubah akibatnya apa? Ketika perhitungan pesangon yang dihitung versi BNI hasilnya minus. Ada yang hasilnya minus. Di bagian mana dirubahnya? Dirubahnya begini. Jadi begini, rumus itu dipenggal. Iya, di bagian mananya? Di bagian penggal. Jadi sebenarnya kalau saya nggak cerita harus ada buktinya ya. Boleh nggak saya buka? Boleh, mana? Nah, ini aja, Mbak, undang-undang. Ini. Enggak. Ini, Mbak, tas saya. Tas. Nah, di sini. Ini pasal 167 ayat 3 ya. Di sini ada contoh ya, sebenarnya contoh ini kalau diikuti, kalau contoh ini diikuti sudah nggak ada masalah. Uang pesangon yang seharusnya diterima kan 10 juta di contoh ini. Iya. Ketika dihitung menjadi, saya langsung karena 15 menit ya kita diberi waktu, sehingga jumlah yang diterima yang tadinya harusnya 10 juta, jumlah yang diterima menjadi 12.400.000. Ya. Artinya apa?
Artinya kan ada kenaikan toh. Jadi Bapak setuju sama rumus ini? Ya pasti ini rumus yang bikin pemerintah Indonesia. Oleh pihak perusahaan dirubahnya jadi bagaimana? Bukan, oleh perusahaan dipenggal sampai di sini. Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar 10 juta dikurangi 3.600.000 menjadi 6.400.000. Padahal di bawahnya ada. Padahal 12.400.000. Oke, ada tambahan-tambahan lagi tuh. Iya, jadi begini, intinya cuma satu. Kan iuran itu, manfaat pensiun kan sharing toh. Iya. Ya. Nah, di sini dicontohkan sharing itu 60% beban pengusaha, 40% beban pekerja. Nah, 60% dari 10 juta kan 3,6. Nah, terus kemudian 40% dari 6 juta kan 2,4. Iya. BNI ini rumusnya memang agak panjang. Dia hanya sampai sini. Jadi kekurangan yang masih harus dibayar pengusaha adalah 10 juta dikurangi dengan iuran dana pensiun yang berasal dari pengusaha. Jawaban BNI apa? Bapak pernah datang ke BNI? Ya bolak-balik. Ya, kan kita Jawabannya apa? diskusi. Iya, jawabannya apa? Jawabannya memang rumusnya seperti begitu. Seperti begitu tuh yang mana? Yang dia waktu saya di Kemenaker tripartit ya, dia ngelaknya Pak ya rumusnya seperti begitu. Saya bilang seperti itu gimana? Saya bilang ini dari 10 juta ketemu 12 juta setengah. Anda ngitungnya ketemu 6,4. Nggak bisa jawab dia. Ini resmi loh. Itu pihaknya perusahaan. Iya, jadi yang mewakili perusahaan. Tripartitnya di Kemenaker. Oke, nggak gini. Jadi artinya soal hitungan pensiun, pesangon, ya kan, JHT, itu semua Bapak dalilkan sebagai ada hitung-hitungan yang salah. Ada. Yang Bapak dan kawan-kawan baru sadari belakangan. Iya. Dan jawaban BNI adalah rumusnya seperti itu. Rumusnya seperti itu. Menurut dia seperti itu. Yang menurut Bapak dia tidak komplit membacanya. Tidak komplit membacanya. Soal dana pensiun melakukan perubahan yang baru belakangan. Iya. Setelah 3 tahun dan tidak dikomunikasikan. Yang alasan lain lagi pada soal JHT? Nah, jaminan hari tua begini. Itu menarik, ajaib itu. Jaminan hari tua itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92. Ya. Salah satu itu Undang-Undang Nomor 3 kan mengenai jam sostek kan. Iya. Salah satunya di dalamnya adalah jaminan hari tua ya. Oke. Nah, sejarahnya sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 itu terbit, kami sudah diikutkan menjadi Astek, konsentrasi tenaga kerja. Itu Astek itu nama obat vaksin, bukan ya? Konsentrasi tenaga kerja. Oke. Jadi Astek, kita sudah ngiur. Begitu ada Undang-Undang Nomor 3, saldo Astek itu langsung dipindahkan ke jaminan hari tua, JHT. Kan ada 5 program, BNI hanya ngambil 1 JHT. Nah, di JHT itu jelas. Iurannya tiap bulan disetor ke jam sostek, 3% beban BNI, 2,7% beban pegawai, pekerja. Maaf saya koreksi, 3% beban pengusaha, 2,7% beban pekerja. 5,7% dari mana? Dari penghasilan. Nah, penghasilan definisinya jelas. Take home pay, artinya seluruh Total. Nah, oleh bruto. Oleh BNI disetor ke jam sostek dari gaji pokok 10%. Kan gitu. Betul kan? Bertahun-tahun ini begitu berubah menjadi PHDP. Apa itu PHDP? Penghasilan dasar pensiun. Iya. Jadi 27%. Ambles lagi 27%. Oke, sekarang gini. Ada nggak pensiunan begitu pensiun duitnya nihil? Yang duitnya nggak ada kali itu. Minus? Duit mana JHT? Enggak, waktu dia pensiun, dia mau ngambil duit pensiun, lo malah minus. Yang mana? JHT atau yang mana? Ya semuanya, dari 4 masalah itu. Kalau yang minus kayak gitu ada, yang pesangon itu minus. Malah minus. Minus. Pesangonnya minus. Minus ngutang. Ada? Ada. Itu lucu ya, saya ceritakan sedikit ya. Dia kan pensiun. Gajinya posisinya kan 12 juta. Dihitung versi BNI, minusnya 4 juta. Minusnya 4 juta? 4 juta pesangonnya. Terus kan dia pensiunnya Juni, berarti kan dari Januari sampai Juni kan dinilai ulang toh. Penilaian
ulang itu dia naik gajinya 13 juta. Dia datang lagi ke kantor, suruh ngitung lagi, minusnya jadi 16 juta. Minus? Minusnya, yang tadinya gajinya basisnya 12 juta minus 4 juta, begitu gaji naik jadi 13 juta, minusnya menjadi 16 juta. Oke, itu contoh satu. Yang lain ada nggak yang misalnya ini udah sangat berdedikasi, tiba-tiba pas pensiun hanya dapat 200.000, 300.000? Nah itu, pelayan. Pelayan sudah 28 tahun kerja yang saya kenalkan itu, saya bawa contoh juga. Begitu dihitung, dia basisnya waktu itu gajinya adalah 5 juta, dihitung versi BNI pesangon, pensiunnya 416.000 per bulan. Seharusnya kalau sesuai dengan, kan undang-undang nggak boleh berlaku surut toh, iya kan? Iya. Tetapi dia harus berlaku dengan peraturan yang lama, harusnya di 1,5 juta. 416.000 per bulan bisa hidup apa? Sekarang gini, Bapak sama teman-teman udah kemana aja? Saya, ya, kami FPP BNI sudah 8 tahun itu udah ke Komnas HAM. Jawaban Komnas HAM apa? Komnas HAM hanya nyurati BNI, kemudian suratnya ditahan 6 bulan, baru jawabannya baru dikasihkan saya. Bahwa BNI menganggap sudah benar, tidak ditindaklanjuti. Terus Komnas HAM nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain, saya minta dilakukan Mediasi? mediasi juga nggak mau. Komnas HAM tuh? Komnas HAM ada buktinya semua. Terus kemana nggak lagi? pernah dipertemukan. Saya sudah ke Komisi 9 DPR RI. Dilakukan 2 kali RDP. Iya. Juga nggak ada tindak lanjut. BNI datang. BNI nggak datang direksinya. Oke. Dua kali diundang, tidak hadir, alasannya sibuk. Oke. Jadi nggak ada pihak BNI datang. Oke. Wakilnya juga nggak ada. Terus akhirnya DPR apa hasilnya? Ada rekomendasinya, suruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikirim ke? Hasilnya ada, saya relasnya. Terus dikirim kemana? Nggak tahu saya. Apakah, pokoknya hasil, saya tanya, mana Pak hasilnya, resumenya, dikasihlah saya. Lah urusannya ke sana kan saya nggak ngerti. Oke, terus kemana lagi? Terus ke Presiden. Presiden mana nih? Megawati, RI, SBY? Enggak, SBY belum. Waktu itu saya ke Pak Jokowi kan 2014. Ditanggapi positif. Disuruh melakukan Isolasi mandiri. Sekarang kan kalau positif isolasi mandiri. disuruh Kemenaker disuruh menyelesaikan. Oke, datanglah ke Menaker. Kita diundang ke Menaker tripartit. Oke. Waktu itu saya belum dengan Nah, Caris. terus hasilnya? Hasilnya tidak ada, hilang. Hah? Nggak ada hasilnya. Gak ada hasilnya. Sama sekali nggak ada. Terus Anda udah kemana lagi? Nah, terus kemudian saya ke OJK RI. OJK. 6-7 kali saya ketemu OJK bolak-balik. Yang terakhir dengan Cak Nurkolis itu. Hasilnya nggak ada juga. Udah lapor ke OJK, nihil juga. Nihil juga, ya kan? Oke. Terus ke Ombudsman juga sudah ke Ombudsman. Nah, jawabannya saya sampai walk out di Ombudsman karena apa? Ketika berbicara itu asalkan saya bicara waktunya sudah mepet, Siapa itu komisionernya? Ya yang komisionernya nggak hadir, hanya buka. Siapa tuh saya namanya? Yang orang Sulawesi Tenggara itu loh. Laude buka, pergi anak buahnya. BNI waktu itu lawyernya adalah Muldoko 86, 81. kantor hukum 81, kantor hukumnya Muldoko 181. Ya saya habis lah lawannya istana. Saya bilang begitu, saya ngomong apa adanya. Muldoko 81. Oke, terus kemana lagi? Terus saya ke presiden juga yang kedua kali 2019. Nah, hasilnya dilakukan lagi tripartit. Balik lagi ke Kemenaker. Ke Kemenaker. Ke Kemenaker. Ke Kemenaker. Terus, nah yang sekarang nih spesialis pakai telur nih. Siapa dihadiri oleh pejabat Setkap. Sekretariat Kabinet. Iya, saya tanya, dia kaget waktu saya bilang ada pesangon minus. Terus saya kasih bukti, Pak saya akan usahakan nanti saya. Terus Pak Martinus sudah pernah kemana lagi, ngapain lagi? Kemana Pak? Urusan ini udah kemana lagi?
Urusan ini udah banyak, saya nyurati kemana-mana nggak nganu. Kemana aja nyuratinnya? Kesampaian, saya sekarang Enggak, kemana aja nyuratinnya? surati seluruh kementerian yang terkait. Ya, Surati. sebutin apa aja. BI, Terus, BPK, oke, Departemen Kementerian Keuangan, oke. Kemenaker udah bolak-balik. Itu surat-surat itu isinya apa aja? Isinya minta keadilan. Ya, apa penjelasannya? Kan nggak mungkin cuma minta Enggak, keadilan. saya mengatakan bahwa hak kami dirampok, buktinya ini. Bahkan saya yang ekstrim, kita kan udah berkali-kali berunding di BNI ya. Nah, kita sudah demo juga Desember 2017, demo. Nah, yang ekstrim itu pada saat RUU PSLB 20 Februari tahun 2020, saya datang sebagai pemegang saham. Saya bilang, BNI telah membuat kebohongan laporan keuangan, saya bilang begitu. Kenapa bohong? Ya bohong dong. Karena apa? Modusnya begini, kan gini, satu masalah itu kan bisa dilihat dari beberapa aspek, toh. Bisa dari sisi pidana, penggelapan, pencurian, bisa dari sisi perdata. Enggak, maksudnya yang dibilang bohong tuh poin mananya? Nah gini, dilihat dari sisi akuntansi. Saya kan orang akuntansi kan, saya tahu. Modus BNI itu sederhana. Dia itu ingin menekan biaya, ya, dengan cara melawan hukum. Kalau biaya ditekan, kan otomatis laba naik. Kenapa? Laba kan sama dengan pendapatan kurangi biaya. Betul kan? Nah kalau biayanya sekarang ditekan, kan otomatis labanya naik. Inilah yang namanya window dressing. Laba abal-abal. Secara akuntansi ini laporan keuangannya bohong. Dan itu ada surat. Dia melanggar SKAPI. Itu kan di RUPS luar biasa. Dan apa jawabannya? BNI? Jawabannya tidak dijawab. Hanya buktinya saya kasihkan. Katanya setelah, maaf, dia ngeles begini. Waktu tidak dijawab kan saya kejar terus. Dia itu siapa? Dirut yang lama, Pak Kuni. Dia kan masih mimpin sidang. Terus saya bilang, saya kejar terus. Dia ngeles, karena di depan kami yang saham kan, kami masih membuka dialog. Nah, habis itu ada dialog nggak? Nggak ada, saya nyurati lagi juga nggak dijawab. Oke. Nah, sekarang ke depan rencananya mau gimana ini? Nah, sekarang Kalau sebelum di sana, 8 tahun sudah berapa banyak yang meninggal? Wah, kalau 50 ada. Dan meninggalnya itu, ingat loh ya, meninggal dalam penderitaan loh. Ini saya kasih tahu. Sampai karena belum ada BPJS ya waktu itu. Dia itu diopname, ya kan nggak punya duit. Jadi BNI nggak mau bayar penuh. Sepeda motornya ditahan. Ada yang rumahnya dijual. Yang mana, aduh, menas. Dan pensiunan itu ada yang jadi pensiunan manajer loh ya, senior asisten manajer, ada yang jadi juru parkir, ada yang jadi penyapu kuburan, ada yang jadi tukang pecel dan macam-macam. Oke. Nah itu menderita sekali kami ini. Baik. Terima kasih Pak Martinus. Jadi orang-orang yang baik ya, yang lagi nonton 30 tahun Knalpot loh saya ya. kerja. Ini Pak Martinus, karena waktu kita terbatas, jadi kita tidak bisa menangkap atau kalau diceritain semua banyak. Saya kenal Pak Martinus ini udah beberapa tahun, pusing saya kalau duduk sama dia, ceritanya banyak. Soal bagaimana cerita-cerita soal para pensiunan ini. Nah, yang saya ingin sampaikan begini. Ini orang tua yang sudah 8 tahun semenjak masa-masa pensiun mereka isi dengan cara mengejar hak. Kita sebetulnya perlu bangga di Republik ini. Terlepas dari Anda pernah nonton di TV, pejabat ini, pejabat itu, tapi sebetulnya orang-orang di negeri ini yang berdedikasi ya, yang setia sama haknya, itu banyak seperti orang Pak Martinus. Pihak BNI atau siapapun yang membela BNI, yang mendukung BNI, boleh membantah, tapi kita perlu respect sama orang-orang seperti, sesuai namanya, Forum Perjuangan Pensiunan BNI. Pensiunan BNI. Nah, salah satu pesan yang penting juga buat Anda, kita ini lagi banyak anak muda di Indonesia. Anda harus pikirkan, suatu hari Anda akan juga tua. Suatu hari Anda mungkin kerja dan Anda pensiun. Di zaman yang harusnya sudah lebih maju nanti, 40 tahun lagi ketika Anda tua,
apakah Anda akan siap atau apakah Anda akan berhadapan dengan situasi seperti ini? Kalau Anda tidak mau, mungkin Anda bisa kontak Pak Martinus, bantu perjuangannya. Kita akan ketemu di Knalpot berikutnya. Begini Pak, kalau Knalpot Pak. Nah, Boleh tambahin. Begitu. Boleh tambahin dikit. Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Terima kasih.